Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Menuju Kotak Suara, dipersembahkan oleh Selamat datang di Menuju Kotak Suara di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Indonesia, di mana lahirnya pemimpin baru akan ditentukan oleh lebih dari 200 juta rakyat Indonesia. Dan di hari yang spesial ini Kompas TV akan menemani Anda selama 48 jam non-stop untuk mengawal suara Anda. Dalam pesta demokrasi hari ini, masyarakat diharapkan ikut serta dengan menyalurkan suara. Tentunya kami siap menemani Anda menuju Kotak Suara. Dan yang tidak boleh dilupakan Desi dan juga Gita, bahwa program pemilu ini akan dilaksanakan secara non-stop 48 jam ke depan. Meski hari ini mungkin Anda yang sedang di rumah masih hujan, nanti semoga hujan tidak sampai pagi nanti di TPS-TPS ya, sehingga tidak menyurutkan Anda untuk berangkat menuju ke TPS-TPS. Dan yang tidak boleh dilupakan juga Desi dan juga Gita, bahwa rangkaian dari acara ini bisa memperkaya kita terkait dengan pemilu, karena memiliki narasumber-narasumber yang mumpuni dan juga berita-berita yang beragam begitu. Dan nantinya pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti akan ada deklarasi terkait hitung cepat yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas. Dan dengan ini kami buka rangkaian program pemilu di Kompas TV bersama saya Yan Rahman. Dan saya Gita Markasri. Dan saya Desi Fiftina. Selamat menyaksikan. Ya saudara, kami sedikit berikan gambaran kepada Anda dari studio Kompas TV. Ada 204,8 juta warga negara Indonesia di luar dan juga dalam negeri yang akan menunjukkan kuasa tertinggi dalam demokrasi. Tidak bosan kami mengingatkan pentingnya partisipasi warga dari Sabang sampai Merauke dalam pemilihan umum atau pemilu serentak 2024. Dan hari ini keterlibatan masyarakat menjadi harapan untuk terus menegakkan demokrasi, karena pemilu merupakan kesempatan bagi Republik dan juga publik untuk menentukan arah bangsa 5 tahun ke depan. Ini kita lihat bahwa ada kotak suara yang nantinya bisa Anda coblos, dibuka pada pukul 7 pagi di TPS-TPS dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat ke gambaran berikutnya. Ini dalam pemilihan umum hari ini nantinya pemilih akan mendapatkan 5 surat suara dengan warna yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Ini melalui 5 surat suara ini rakyat akan menentukan keterwakilan dalam menentukan presiden dan juga wakil presiden serta pemilihan legislatif untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan juga DPD RI. Pastikan turut andil dalam pesta demokrasi dengan anggaran yang telah dialokasikan lebih dari 71,3 triliun rupiah, angka yang cukup besar. Jadi pastikan Anda datang ke TPS pada pagi ini, jangan sampai golput, karena ini merupakan kesempatan kita untuk memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Dan hari ini saatnya ikut ambil bagian dalam membangun Indonesia melalui perwakilan yang akan kita pilih di tempat pemungutan suara. Anda yang sudah masuk DPT harus menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan persyaratan yang harus Anda bawa saat menuju TPS. Jadi ke TPS harus mempersiapkan diri apa saja, pelajari ada berapa banyak surat suara, dan yang penting sudah yakin siapa yang akan dicoblos dan partai mana yang akan dicoblos, sehingga di bilik-bilik suara tidak memakan waktu yang banyak begitu.
Dan dengan menggunakan hak suara untuk mencoblos hari ini Anda telah juga ikut menjaga laju 4 sektor penting yang menjadi pilar penting pembangunan Indonesia. Mulai dari sumber daya manusia dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, pembangunan dan juga ketahanan nasional. Serta yang tidak lupa adalah tata kelola pemerintahan yang baik. 4 pilar ini pula lah yang menjadi kunci transformasi Indonesia. Kita lihat seperti di gambaran ini bahwa pembangunan sangat penting untuk diperhatikan, baik itu transportasi dan juga pembangunan-pembangunan di daerah untuk mengembangkan atau memajukan ekonomi. Dan saudara, demi mewujudkan cita-cita besar itu, kami mengajak untuk menggunakan hak pilih Anda hari ini. Pilih pemimpin yang mewakili pemikiran Anda dan kami akan menemani Anda menuju kotak suara. Dan saudara, ada juga informasi ini diduga memperebutkan lokasi TPS, 2 kelompok warga terlibat bentrok di Kabupaten Bire, Papua Tengah. Akibat bentrok ini 2 orang terluka dan harus menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit.